Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan baca firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop ini berbicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, jadi setelah kemarin kita belajar tentang kebangkitan Yesus, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Yesus, ada banyak murid, ada banyak orang tidak percaya akan hal ini. Ya, bahkan wanita yang bersama, ya, murid-murid yang lain itu mereka bisa dikatakan tidak percaya, ya, atau ragu atau menganggap itu sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Nah, namun Yesus menyatakan diri kepada mereka, ya, membawa mereka untuk bisa mengalami Dia. Nah, termasuk para murid-murid ini, ya, mereka akan kembali perjalanan, ya, menuju ke Emmaus. Ya, mungkin mereka sudah kehilangan harapan, mereka sudah tidak punya kepastian, ya, tidak bisa dipungkiri. Nah, hal-hal demikian yang terjadi, ya. Ada banyak orang kembali di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan mereka dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan mereka pun tidak mengenali, ya, siapa Yesus yang bercakap-cakap dengan mereka pada saat itu. Apa sih yang membuat mereka tidak bisa mengenali? Nah, firman Tuhan di sini mencatat bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, ini unik, ya, ada sesuatu yang menghalangi. Nah, akhirnya Yesus itu memberikan penjelasan-penjelasan, ya, termasuk salah satu kenangan, ya, memecahkan roti. Itu baru mereka nanti akan tersadar, begitu. Nah, dari kisah ini saya menemukan begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, apa sih yang terkadang, ya, membuat kita tuh sulit memahami firman Tuhan, sulit memahami kebenaran, sulit menerima sebuah kenyataan adalah penghalang. Jadi, ada sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Ada sesuatu yang menghalangi cara pikir kita. Ada sesuatu yang menghalangi kehidupan kita sehingga kita tidak bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup ini. Contoh, ya, misalnya tidak semua orang bisa percaya Yesus itu Tuhan. Tidak semua orang juga percaya bahwa Yesus itu mati dan kemudian bangkit. Nggak semua orang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus. Nah, ini menjadi bagian kita. Contoh misalnya di dalam Injil, ya, kita kadang berpikir bagaimana membawa orang datang kepada Tuhan. Kalau Injil berkata bagaimana kita membawa Kristus kepada orang. Jadi tugas kita bukan membawa orang, begitu, ya, mengenal Tuhan, tetapi bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ada nggak penghalang itu dalam hidup kita hari ini? Macam-macam biasanya, ya. Aku nggak punya waktu, gitu, ya. Aku tidak cakap dalam menyampaikan pesan. Itu bukan tugas saya, ya. Saya tidak punya karunia untuk itu. Bapak Ibu Saudara, setiap kita Tuhan panggil, ya tentunya akan Tuhan perlengkapi, ya.
segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu yang menjadi penghalang hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita bisa melihat segala karya Tuhan. Ya, coba kita perhatikan dalam hidup kita hari ini. Apa sih yang menjadi penghalangnya di mata kita, pendengaran kita, sikap hati kita untuk kita bisa menerima, meyakini, mempercayai akan kuasa firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah menemukannya, biarlah Tuhan yang membersihkannya, sehingga tidak lagi terhalang untuk kita mengenal, memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, ya, waktu kita baca firman Tuhan, apakah kita masih ragu akan firman Tuhan? Atau kita sudah percaya? Dan kita mau mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, apa yang menjadi penghalang kita? Kenapa kita sulit memahami firman Tuhan? Kenapa kita sulit menerima kebenaran firman Tuhan? Perhatikan apa yang menghalangi. Apakah ketidakpercayaan kita, keraguan kita, pergumulan hidup kita, atau lain sebagainya. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita minta Tuhan menyingkapkan ini semua di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh melihat dan terbuka akan kebenaran, dan kita boleh mengalami kuasa firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami dan menyatakan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami. Jika Engkau dapati Tuhan penghalang-penghalang di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mengerti, memahami firman-Mu, Tuhan tolong sehingga kami boleh memiliki penglihatan, pengakuan, penghayatan iman, sehingga kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pengalaman rohani kami, kiranya membawa kami makin dekat dengan Engkau. Ini doa seru kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.